Halo Sobat Konten Media, kembali lagi dengan saya Kevin. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang CV atau Curriculum Vitae. Di video kali ini, kita akan melanjutkan topik lain seputar pekerjaan, yaitu surat lamaran kerja. Lebih lengkapnya, kita akan membahas tentang apa itu surat lamaran kerja, dan tips membuat surat lamaran kerja yang baik dan efektif. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan surat lamaran kerja, khususnya untuk teman-teman yang sudah berkali-kali apply pekerjaan di banyak perusahaan. Surat lamaran kerja merupakan salah satu dokumen penting yang harus dipersiapkan oleh para pencari kerja dalam proses melamar pekerjaan. Surat lamaran kerja dapat digunakan sebagai media untuk memperkenalkan diri dan mengajukan permohonan untuk diterima bekerja di suatu perusahaan yang diinginkan. Untuk itu, surat lamaran pekerjaan harus ditulis dengan baik dan benar agar kesempatan teman-teman untuk dipanggil interview menjadi lebih besar. Berikut adalah beberapa tips dalam membuat surat lamaran kerja. Yang pertama, gunakan format surat lamaran kerja yang sesuai. Setiap surat lamaran kerja harus memiliki format penulisan yang jelas dan sesuai dengan standar. Hal ini bertujuan agar surat lamaran kerja yang kalian buat menjadi terlihat lebih profesional. Format penulisan yang umum digunakan adalah sebagai berikut. Pertama adalah heading. Dalam bagian heading, berisikan perihal surat dan identitas alamat penerima surat, dalam hal ini adalah perusahaan. Pada bagian ini, teman-teman dapat menuliskan perihal dari surat yang teman-teman buat. Karena surat ini adalah surat lamaran kerja, maka pada bagian perihal, teman-teman bisa menuliskan lamaran pekerjaan. Jangan lupa untuk menuliskan nama atau jabatan serta alamat penerima suratnya. Jika teman-teman tidak mengetahui nama penerima, kalian bisa menunjukkan surat tersebut kepada Bapak atau Ibu HRD atau pimpinan perusahaan tersebut. Kemudian alamat yang dituliskan juga bisa berupa nama perusahaan dan kota domisili dari perusahaan yang bersangkutan. Sebagai contoh, teman-teman bisa menulis seperti ini. Selanjutnya adalah tanggal. Tentunya dalam bagian ini berisikan tanggal pembuatan surat lamaran kerja kalian. Biasanya letak bagian tanggal berada di sebelah kanan dari heading, seperti ini. Selanjutnya adalah salam pembuka. Pada bagian ini berisikan ucapan salam pembuka. Teman-teman bisa menuliskan salam pembuka dengan bahasa yang sopan dan formal, seperti ini. Kemudian lanjut ke paragraf pembuka. Dalam paragraf pembuka berisikan pengenalan diri dan tujuan dari surat yang kalian buat. Usahakan agar pengenalan diri tidak ditulis terlalu panjang karena informasi pribadi milik teman-teman sekalian telah tertulis lengkap pada CV. Jadi teman-teman hanya perlu melakukan perkenalan secara singkat. Teman-teman bisa menuliskan nama lengkap, riwayat pendidikan, dan informasi kontak seperti nomor telepon dan email pada paragraf pembuka ini. Dan sampaikan bahwa maksud dari surat ini adalah untuk melamar pekerjaan. Seperti ini. Lanjut ada paragraf isi. Dalam paragraf isi berisikan pengalaman kerja, kualifikasi kalian, dan kemampuan yang teman-teman miliki. Teman-teman bisa mempromosikan diri pada kolom ini. Kalian bisa menjelaskan mengenai pengalaman kerja, kualifikasi, dan kemampuan yang teman-teman miliki. Teman-teman harus bisa meyakinkan rekruter sebagai pembaca bahwa kemampuan yang teman-teman miliki telah sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Seperti ini. Selanjutnya adalah paragraf penutup. Dalam paragraf penutup biasanya berisikan penutupan dan permohonan agar dapat diundang dalam wawancara kerja. Nah, teman-teman bisa menunjukkan minat yang besar untuk bergabung dengan perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, teman-teman juga bisa memberi permohonan agar dapat diundang wawancara. Tapi ingat, jangan memaksakan kehendak karena semua keputusan ada di tangan perusahaan sebagai rekruter. Seperti ini.
Selanjutnya adalah salam penutup. Tentunya berisikan ucapan salam penutup. Teman-teman bisa menuliskan salam penutup dengan bahasa yang sopan dan formal. Seperti ini. Dan yang terakhir adalah tanda tangan. Tentunya dalam kolom ini berisikan tanda tangan serta nama lengkap kalian sebagai penulis surat. Seperti ini. Lanjut ke tips yang kedua, yaitu perhatikan kejelasan dan kesesuaian isi surat. Dalam penulisan surat lamaran kerja tadi, kalian perlu memperhatikan tentang kejelasan dan kesesuaian isi surat. Isi dari surat lamaran kerja harus dibuat dengan jelas, sesuai dengan persyaratan dan posisi yang akan dilamar. Pastikan bahwa informasi yang teman-teman sampaikan telah relevan dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tips yang ketiga adalah gunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami. Dalam menulis surat lamaran kerja, kita tidak bisa membuatnya secara asal-asalan. Pastikan untuk menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami agar rekruter bisa memahami maksud dan tujuan dari surat yang teman-teman kirimkan. Kalian bisa menghindari penggunaan bahasa yang terlalu formal maupun terlalu santai. Yang keempat adalah perhatikan penulisan dan ejaan. Pastikan penulisan dan ejaan dalam surat lamaran kerja kalian sudah benar dan tidak ada kesalahan. Kesalahan penulisan dan ejaan dalam surat lamaran kerja dapat memberikan kesan negatif pada rekruter atau pihak perusahaan. Apalagi kalau surat yang kalian tulis banyak sekali typonya. Yang kelima, jangan lupa untuk menuliskan informasi kontak yang jelas. Nah, pastikan untuk menulis informasi kontak yang jelas seperti alamat email dan nomor telepon kalian yang masih aktif. Hal ini bertujuan agar memudahkan rekruter atau pihak perusahaan dalam menghubungi kalian untuk melanjutkan ke proses rekrutmen berikutnya. Yang keenam adalah buat surat lamaran kerja yang singkat dan padat. Pastikan surat lamaran kerja yang teman-teman buat berisikan informasi yang singkat, padat, dan tidak berlebihan. Jangan berbelit-belit dan fokus pada poin pembahasan utama, yaitu untuk melamar kerja. Hindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang dan istilah-istilah rumit dalam menulis surat lamaran kerja. Nah, yang terakhir nih teman-teman, tips ketujuh, jangan lupa untuk menambahkan CV dalam surat lamaran kerja kalian. CV dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak perusahaan dalam mengetahui lebih lanjut tentang pengalaman kerja dan kualifikasi kalian sebagai pencari kerja. Berikan informasi yang jelas dan lengkap agar rekruter bisa mengenal sedikit lebih jauh mengenai diri kalian. Buat teman-teman yang masih bingung enaknya pakai CV apa ya buat ngelamar kerja, teman-teman bisa nonton video yang sebelumnya atau klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Dalam proses melamar pekerjaan, surat lamaran kerja menjadi salah satu komponen penting yang harus teman-teman perhatikan. Maksimalkan setiap kalimat yang kalian tulis dalam surat lamaran kerja dan berikan kesan yang baik agar rekruter bisa tertarik dengan kemampuan yang teman-teman tuliskan. Teman-teman bisa mengikuti tips-tips tadi dengan harapan teman-teman sebagai pencari kerja dapat membuat surat lamaran kerja yang baik dan efektif agar bisa mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan ke proses rekrutmen yang selanjutnya. Kita sudah membahas tentang CV dan surat lamaran kerja. Kurang lengkap rasanya kalau kita tidak membahas tentang dokumen pelengkap lamaran kerja juga. Untuk itu, kita akan membahas topik ini dalam video berikutnya ya Sobat Kontenpedia. Pastikan kalian sudah subscribe Kontenpedia dan nyalakan lonceng notifikasinya. Buat Sobat Kontenpedia yang ingin mendapatkan update mengenai beragam hal terkini, teman-teman bisa kunjungi website Kontenpedia di www.kontenpedia.com dan follow akun sosial media kita lainnya yang ada di kolom deskripsi. Kontenpedia, inspirasi anak muda Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.